Selamat malam, Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, kembali lagi pada malam hari ini saya akan sedikit menyampaikan mengenai Dhamma ya, mengenai bila kita mengenal Sang Buddha. Temanya seperti itu. Sebelum ya, nah judulnya bila mengenal Sang Buddha. Sebelum saya menyampaikan uraian Dhamma lebih lanjut, saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu, bahkan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara, apakah ada di antara kalian yang mungkin bersedia menemani saya di depan untuk diajak sharing seperti itu? Oh, hilangnya ada door prize-nya, nanti menyusul door prize-nya. Ya, baik. Sebagai pemula saya akan bertanya dulu. Apakah kita semua sudah mengenal Sang Buddha? Coba ibu-ibunya sudah mengenal Sang Buddha dengan baik? Wah, nggak ada jawabannya. Dijawab. Apakah kita sudah mengenal Sang Buddha dengan baik? Jawabannya sudah atau tidak itu. Jawabannya seperti itu ya. Biar semangat. Ayo. Sudah atau belum? Ya, sudah atau belum? Jawabannya gitu aja deh. Sudah atau belum? Coba dari Lili. Sudah. Yang sudah mana? Yang sudah angkat tangan. Yang sudah mengenal Sang Buddha dengan baik angkat tangan. Kalau yang belum, yang tidak angkat tangan berarti belum. Ayo. Ayo. Mana nih? Ayo semangat. Sering kebiara masa belum? Ayo. Ya, belum pernah ketemu, benar. Belum pernah ketemu ya. Nah, justru itu ada pertanyaan. Ada pertanyaan, benar katanya Pak Hendra ya. Kita belum ketemu Sang Buddha, bagaimana kita mengenalnya? Nah, maka kita mengenalnya melalui ajarannya ya, tentang apa saja yang kamu dapat dari mengenal Sang Buddha, seperti itu kira-kira ya. Mengenai ajarannya, ajaran yang kita dapat dari Sang Buddha itu tentang apa saja? Ada yang bisa jawab? Coba angkat tangannya. Tentang apa saja? Ayo dong, sini maju. Suaranya Bu, ayo sini Bu. Ayo Bu, sini Bu, ayo. Nanti dapat door prize minta sama Bu Bendahara. Bapak-bapaknya, ayo. Coba bapak-bapaknya atau adik-adiknya. Tentang mengenal Sang Buddha tentang apa saja? Ajarannya tentang apa saja? Ayo nyaring suaranya. Ada yang tahu? Ayo, enggak apa-apa. Kita belajar ya. Oh, tentang apa saja? Pak Lili. Yang sehari-hari aja deh, yang sehari-harinya aja. Nggak usah terlalu detail. Yang sehari-hari aja yang pernah kita kenal mengenai ajarannya sehari-hari aja. Tentang apa saja coba? Karma. Oh, tentang hukum karma, boleh. Tentang apa lagi? Kalau 4 kesunyataan mulia tuh sudah terlalu dalam ya mengenalnya. Ya enggak juga ya, enggak juga ya. Tapi ya umum-umum aja tentang apa? Oh iya benar, tentang cinta kasih. Apa lagi? Kasih sayang, benar. Terus? Apa itu? Ya benar ya. Ajaran Sang Buddha itu tentang adalah perbuatan baik dan buruk. Ya, kita mengenal ajaran Sang Buddha mengenai bagaimana caranya kita berbuat baik, terus kita menghindari perbuatan buruk seperti itu ya. Terus apa lagi? Tentang waduh, lebih dalam lagi hiri dan otapa. Ya, hiri. Benar. Hiri dan otapa ada sangkut pautnya gak sih? Ya, tentang hiri, benar. Kalau hiri nggak boleh hiri ya. Kita harus menghindari hiri sama orang ya. Kalau bisa, hah? Gimana? Oh salah ya, oh salah. Berarti sudah pintar-pintar ibu-ibunya. Iya iya pintar. Sudah pintar-pintar ibu-ibunya berarti ya. Saya bilang hiri. Oh iya, benar. Dalam agama, dalam pelajaran Buddhis hiri itu artinya takut untuk, ya benar ya, takut untuk berbuat salah, benar ya? Benar nggak sih? Untuk oh malu untuk berbuat jahat. Oh sudah pintar semua. Ya
Ya, ya tentang adanya hukum karma ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan baik atau buruk itu akan kita terima ya, akan kita terima saat di kelahiran nanti ya. Seperti itu. Kalau dalam ajaran agama lain itu namanya tabur tuai. Kalau dalam agama Buddha lebih dikenal namanya hukum karma. Seperti itu ya. Next kita coba lagi berikutnya. Nah, ini dia. Bila kau telah mengenal Sang Buddha, pastilah kau mengenal ajarannya ya, tentang cinta dan kasihnya yang sungguh sangat indah ya. Terus kepada seluruh isi dunia. Nah, terus tentang perbuatan yang benar dan yang salah. Semua pasti ada karmanya. Nah, benar kan? Jadi segala perbuatan yang benar dan salah pasti ada karmanya ya. Jadi kita berusaha untuk menghindari perbuatan salah lah. Utamakan lebih melakukan perbuatan baik ya. Terus roda kehidupan itu akan terus berputar sesuai dengan karma yang telah kita perbuat. Jadi bila kita mau hidup damai dan bahagia, maka kita harus hidup sesuai dengan ajaran yang telah diberikan oleh Sang Buddha. Seperti itu ya. Mungkin kita tidak bertemu secara langsung dengan Sang Buddha, paling tidak kita bertemu dengan siapa ya? Dengan para sangga ya. Dengan para sangga karena mereka telah memberikan damanya pada kita. Seperti itu kan? Iya, tidak bertemu Sang Buddha tapi kita bertemu dengan orang tokoh ya. Tokoh yang telah memberikan dan mengajarkan kita tentang hal-hal baik. Seperti gitu ya kira-kira. Nah dari kutipan itu maka kita harus mulai dari sekarang harus terus berpikiran positif. Karena segala sesuatu itu berasal dari pikiran ya. Kalau mau sakit kita pikirkan tambah sakit. Nah tapi kalau misalnya kita jalani ya kita proses aja dah, mengalir aja. Ya pastinya kan sakitnya akan berkurang ya. Karena semakin dipikir penyakitnya semakin bertambah, bukan berkurang. Ya seperti gitu. Iya. Ya kan? Uraian dhamma yang singkat ya, gak apa-apa ya, kita sama-sama belajar. Ya, seperti itu ya. Jadi, ya, tepuk tangan ya. Ya, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan supaya lebih semangat dan ngantuk. Ya, jadi kalau kita ingin hidup kita bahagia dan apa tadi? Damai dan bahagia, maka usahakan kita menghindari hal-hal yang buruk, kebencian terhadap orang. Ya, kita hindari ya. Kalaupun ada di pikiran kita ya usahakanlah hilangkan ya. Apalagi halnya cuma sepele aja, dosa terlalu dibawa ke hati ya. Lebih ke kemana? Dibawa kemana ya? Ke Iya, jangan dibawa ke hati tapi dibawa happy. Seperti itu ya, kumpul sama teman-teman ya kan happy ya. Kumpul sama teman-teman kan happy ya. Makanya Wandani mengajak ibu-ibu. Nah, ikut acara nanti ya happy-happy ya. Meet and greet ya, setiap 3 bulan sekali. Ya bapak-bapaknya kalau mau ikutan boleh ya. Seperti itu. Ya, seperti itu ya kira-kira sedikit ya uraian dhamma dari saya. Singkat saja ya karena juga ya. Nah, ini ada kutipan ya, kata-kata ya. Mungkin bisa dijadikan itu ya. Buat kita ya, jadi pegangan bahwa semua orang punya tujuan yang indah. Tapi tidak semua tujuan punya langkah yang mudah. Ya, benar ya. Karena semua orang pasti punya tujuan yang indah, tapi tidak selalu punya langkah yang mudah. Pastinya banyak halangan dan kerikil-kerikil di depan yang menghalangi ya. Tapi tetap semangat dan optimis. Nah itu buat calon-calon pengurus yang baru ya. Kedepannya tetap semangat dan optimis. Jalani dengan penuh kesabaran. Ya, dengan penuh kesabaran ya, walau terkadang pasti ada ya celaan, mungkin ada omongan ya.
Ya, kita hadapi ya dengan penuh kesabaran. Pasti ada saatnya di mana impian dan harapan itu akan jadi kenyataan. Seperti itu ya ibu-ibu ya. Ya, biarpun bapak-bapaknya juga seperti itu ya. Jadi kalau misalnya masih single, ya seperti itu ya. Kalau misalnya mau mendekati, melangkah, memang tidak mudah ya. Nah, pasti ada halangannya, tapi tetap semangat, jangan patah hati ya. Seperti gitu, walaupun ditolak, seperti gitu. Tetap semangat dan optimis dan sabar. Semua pasti akan indah pada waktunya. Seperti itu kata-katanya, ya. Nah, sudah habis seperti itu aja. Karena kita ada sosialisasi sedikit ya. Nah, demikian uraian dhamma dari saya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Sudah selesai uraian dhammanya ya, singkat aja ya, nggak apa-apa ya. Karena kita ke tujuannya langsung ke sosialisasi mengenai sosialisasi Wandani ya. Pengurus cabang Berau, mengenai musyawarah pengurus cabang Berau dan pelatihan membuat bunga bulu oleh pengurus pusat Wandani. Ini juga boleh diikuti oleh para bapak-bapak yang istri-istrinya nganggur di rumah ya. Tolong diajak supaya bisa ikutan. Istri-istrinya, khusus istri-istrinya aja, ibu-ibu. Mungkin ada teman-temannya. Ya. istrinya ya berarti harus ikut itu ya. Nah, ini sedikit kita mengetahui mengenai tanda daftar kelembagaan keagamaan Buddha pengurus pusat Wandani yang sudah disahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Dirjen Bimas Buddha pada tanggal 18 Januari 2019 yang diketuai oleh pengurus pusat Wandani Ibu Loweni ya. Nah, ini adalah ketua umum ya Wandani ya, ketua umum Wandani, supaya ibu-ibu kenal ya, yang belum kenal nantilah kapan-kapan kita kenalan sama orangnya. Nah, ini sekedar itunya aja ya, buat mengetahui aja. Nah, karena ini sudah ada, maka di Berau pun ada juga. Nah, ini dia, yang belum kenal nanti kenalan ya, tunggu selesai. Tanda daftar lembaga keagamaan Buddha pengurus cabang Wandani Berau yang sudah disahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Dirjen Bimas Buddha tanggal 15 Agustus 2024. Ketua Pengurus Cabang Wandani Berau Ibu Lelawati Bustani. Ada yang kenal siapa itu? Oh ya, baiklah, nanti kita kenalan ya. Orangnya udah hadir malam ini. Next. Gak perlu kita bahas. Ya, nah ini sedikit pemberitahuan dan info ya buat ibu-ibu sekalian ya, bahwa nanti Wandani kepengurusannya periode tahun 2021 dan 2024 telah berakhir ya. Masa jabatan saya sebagai ketua telah berakhir, seperti itu ya. Dan pengurus yang lain juga telah berakhir di periode 2021-2024. Maka setiap 3 tahun sekali ya. Ini ya. Maka perlu lagi mencari kader-kader yang baru ya, ibu-ibu ya. Calon-calonnya baru, ketuanya yang baru mungkin, sekretaris baru, bendahara baru, itu ya, seperti gitu ya. Dan seksi-seksinya yang lain juga ya, yang baru-baru ya. Itu akan diadakan pada tanggal 14 September di hari Sabtu di jam 9 pagi sampai selesai. Karena dilanjutkan dengan pelantikan Wandani ya oleh pengurus pusat dan pengurus daerah. Dari Samarinda datang, dari pengurus pusat 2 orang datang, dari daerah pengurus daerah 1 orang, juga dihadiri oleh Bante Adi belum tahu. Oh, yang pastinya sih yang hadir ada Bante Tirta ya, Bante Tirta. Oh iya, ya maaf, Tita Wiryo. Oh ya, Bante Tita Wiryo. Ya, Bante. Ya, telat Pak. Tadi tidak ada yang bisa jawab Pak. Ya,
Bante Tita Wiryo ya, hadir ya. Jadi nanti saat acara itu mungkin ada sesi dana makan juga. Ya, jam 9 pagi acaranya musyawarah selesai, dilanjutkan dana makan, sekalian makan siang. Baru kita lanjut pelantikan. Seperti gitu ya, ibu-ibu ya. Diharapkan kehadirannya ya ibu-ibu. Yang ada waktu ya usahakan hadir ya Bu. Karena pengurus pusat sudah jauh-jauh datang dari Jakarta, pesawatnya mahal, mau datang gitu kan menghadiri ini. Gimana dengan kita yang di Berau ya? Cuma ada kendaraan, jalan kaki pun harusnya sampai ya. Seperti itu, jangan sampai tidak hadir ya, usahakan bisa hadir ya. Karena ini cuma terjadi dalam 3 tahun sekali acaranya ini ya, 3 tahun sekali. Jadi kita bisa melihat ya, bersama-sama bagaimana cara prosesinya, muscapnya itu, musyawarah cabang itu gimana, pelantikan itu gimana, seperti itu ya. Itu hari Sabtu ya, di hari Sabtu, diambil hari Sabtu biar ibu-ibunya lebih santai ya. Itu jangan lupa diwajibkan memakai baju batik Wandani karena channelnya resmi. Maka tadi saya ada infokan di grup. Kalau belum yang punya batik Wandani diusahakan ada ya, bisa beli ya sama kami ya, sama saya ada stoknya. Nanti kalaupun tidak ada bisa dititipkan sama pengurus pusat yang datang. Seperti itu, H-7. Itu harus sudah kasih laporan ke mereka biar mereka nanti siapkan barangnya dan bawa ke Berau. Seperti itu ya. Jadi tolong itu ya. Nah, kemudian pelatihan membuat bunga bulu. Nah, ini karena pengurus pusat sudah jauh-jauh datang dari Jakarta, pastinya kan dia tidak mau ya cuma sekedar datang mengikuti musyawarah cabang kemudian pelantikan tanpa melakukan kegiatan ya. Karena kan namanya Wandani itu organisasi ya. Organisasi pastinya diikuti juga sama dengan yang namanya kegiatan. Jadi mereka mau melakukan kegiatan yaitu kegiatan pelatihan membuat bunga bulu. Nanti diajarin sama mereka untuk bahannya nanti mereka bawa dari Jakarta karena di Berau tidak ada. Ya, benar ya. Tidak ada ya. Karena sudah dicari sama mereka ada pengurus tidak ada. Jadi dipesan ya di Jakarta ya. Jadi kalau supaya tidak berlebihan maka perlu daftar dulu siapa-siapa pesertanya yang ikut. Jadi sesuaikan dengan jumlah orangnya seperti gitu. Nah karena bahannya ini harganya ya lumayan mahal ya. Kemarin sudah ada tanya katanya sekitar 60.000 bahannya aja ya. Terus pastinya kita menyediakan juga konsumsi ya karena pelatihannya 5 jam. Yang itu Meli kalau mau ikut boleh. Apa-apa. Pokoknya cewek-cewek kalau mau ikut ya. Pelatihannya 5 jam. Jadi nanti dari kami pengurus, dari panitia yang menyediakan snack dan makanannya, makan siang ya. Kalau memang pas itu belum selesai dimakan siang, nanti sekalian sama makan siangnya, konsumsinya. Maka dari itu kami bulatkan menjadi 100.000 sama konsumsinya. Nah, karena kesepakatan dari pengurus dan panitia, kami sepakat untuk memberikan subsidi 50% dari harga 100.000. Jadi kami subsidi dari Kas Wandani ya diambil uangnya 50.000, dari pesertanya 50.000 ya. Seperti itu. Nah, untuk itu bisa daftar langsung ke sekretaris ya, Cememe Aguan. Ya, mulai dari sekarang kalau bisa ya. Karena kita perlu sekitar paling sedikit sih 20 orang. Kalau bisa lebih ya diusahakan 20 orang lah ya, ibu-ibu ya. Saya rasa kalau semua ikut di sini lebih dong. Ya, seperti itu. Jadi itu nanti untuk pendaftarannya nanti paling lambat tanggal 1 September. Nanti akan di-share lagi ya, diinfokan lagi di grup lebih jelasnya bagi yang dah hadir malam ini. Dan yang bagi hadir malam ini boleh langsung mendaftar ya. Ya usahakan ikut, kapan lagi kan? Cuma kesempatan kita
Ya, kalau kita menghadirkan orang atau pelatih gitu pastinya kita perlu mengeluarkan dana lebih besar ya. Belum lagi transport pesawatnya. Jadi ini sudah dikasih secara cuma-cuma gratis, kita cuma cukup membayar ya buat konsumsi lah katakan seperti itu. Jadi untuk bahannya bolehlah dari kami atau mungkin bahannya aja. Oh, ini bunganya bisa dibawa langsung pulang ke rumah masing-masing. Ya, hasil buatan bunga masing-masing itu boleh dibawa pulang. Seperti itu ya. Nanti dress code-nya pink Wandani lagi ya. Tapi kalaupun tidak ada bisa merah. Kalau itu di hari Minggu buat pelatihan tuh bebas aja sih sebetulnya. Tapi kalau mau pakai pink Wandani ya silakan. Kalau enggak ya baju merah. Kalau yang cewek-ceweknya ikut ya. Nelly boleh daftar. Ini siapa nih? Siapa? Ini orang baru. Orang baru. Belum. Sudah masuk anggota Wandani? Oh belum ya? Oh, itu boleh ikutan ya? Kalau pria hari Minggu. Hari Minggu dimulai dari jam 9 pagi juga. Ya, ya pasti 5 jam. Oh Nelly ya benar, Nelly. Boleh didaftarkan Cememe, Nelly, Meli. 50.000 saja subsidi. Tapi kalau untuk orang luar boleh diajak juga ya ibu-ibu kalau ada temannya. Tapi kami tidak subsidi, bayar full 100.000 ya. Ini khusus di Wandani saja. Boleh lah yang lingkungan wihara enggak apa-apa lah ya. Oke kah? Oh, oke sama yang lainnya. Oke untuk lingkungan wihara kami subsidi juga 50.000 saja. Ya kapan lagi ya? Jangan dibuang. Itu ya pendaftarannya nanti langsung hubungi Meme Aguan ya. Nah ini kemudian info yang ketiga adalah pemberian rupang Buddha kepada umat secara cuma-cuma artinya secara gratis bagi yang mau ya. Rupang Budanya kebetulan yang tersedia ada tinggal 4. Nanti dari PP akan bawa 5. Yang tersedia cuma 5. Jadi yang sudah ada yang mau ambil sudah 1 orang. Masih 4 lagi. Nah bagi ibu-ibu yang mau memiliki rupang Buddha ditaruh di rumahnya. Dibuatkan altar. Seperti itu ya. Boleh langsung sama Cememe Aguannya sekalian ya. Ya sama Cememe Aguan sekalian daftarkan bagi yang mau ya. Rupang Buddha. Jadi kalau 4 siapa cepat dia dapat. Tapi 1 minta saya ya, kalau punya rupang Buddha itu jangan cuma ditaruh saja, tapi dibuatkan altar ya yang benar-benar sudah siap ya merawatnya ya. Karena sudah jauh-jauh datang dari Jakarta bawa ke sini. Ya seperti itu ya. Nah itu infonya. Ada yang kurang jelas? Sudah jelas semua ya? Ada yang mau bertanya? Rupang Budanya itu enggak tinggi. Berapa aja? 20 cm. Ya 20 cm saja. Yang kemarin kan kita sempat ikutan juga rasanya ya Ceh, benar ya? Sempat ikutan berdana rupang Buddha ya. Wandani sempat ikutan begitu. Itu diberikan pada daerah-daerah ya yang terpencil seperti gitu. Yang ingin memiliki altar Buddha, nah dikasihkan secara cuma-cuma. Nah mungkin dari Berau mau ya, boleh dikasih sisa 4 lagi. Harusnya 5, 1 sudah ada yang mau, tinggal 4. Jadi silakan didaftarkan ya. Terakhir di tanggal 1 juga ya, di tanggal 1 September ya, karena perlu persiapan kan dari sana juga ya. Oke, sudah jelas semua ya? Nanti kalau belum jelas diinfokan kembali. Nah, ini dia. Pelatihan membuat bunga bulu oleh pengurus pusat Wandani Ibu Rice. Tapi itu bukan Ibu Rice ya. Itu yang ikut pelatihannya. Ibu Rice-nya, nah nggak ada fotonya. Ya, kita lihat ya. Oh suaranya nggak ada ya? Nah ini yang 17 kemarin. Mereka buat ya. Tuh. Bunganya bisa dikasih lampu. Cantik. Yang mana? Yang mana Ceh? Nah cantik kan? Tuh bisa dikasih lampu. Ini bisa juga nanti ditaruh di altar. Nah
Ya, bagaimana Pak Pak Lim dan Pak Lilik? Oke kak buat di altar. Tuh. Kasih semangat ibu-ibunya. Buat dijual. Oh, mau dijual. Boleh, boleh. Dibisniskan. Nah, seperti gitu ya. Cantik kan bunganya kan? Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Bagus kan bunganya? Nah, gampang-gampang susah. Ya, yang penting mau niat dulu ya. Gampang-gampang susah ya. Yang penting mau dulu. Seperti. Nah, habis sudah. Ya, sampai di situ saja. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, satu lagi. Oh, nyanyi ya Pak ya? Sebentar. Pak Lilik tadi belum ikutan nyanyi. Ya, sebentar Pak. Oh, tambah Pak. Oh, sebentar dulu. Ada lagi satu. Ya, ada kembali info dari Bendahara. Kalau kepengurusan di periode 2021 dan 2024 kan akan berakhir, maka Bendahara ingin membuat laporan tutup tutup buku ya selama 3 tahun. Jadi Bendahara tutup buku. Jadi arisannya diusahakan terakhir bulan ini ya. Terakhir bulan ini ya, bulan Agustus usahakan sebelum akhir bulan karena bendaharanya mau tutup buku. Jadi dia bisa membuat laporan ya. Jadi arisan Wandani diusahakan dibayar lunas sebelum tanggal berapa Ceh? Berapa? Oh ya, pokoknya di bulan Agustus lah ya, jangan akhir-akhir gitu ya. Karena mau dibuat laporannya seperti itu. Nanti mungkin dimulai lagi dibuka di bulan September. Enggak. Karena ada pengalihan kan. Karena kan kepengurusannya kan beralih. Ya gitu kah? Bagaimana bendahara? Ya khusus bulan Agustus saja maksudnya diklopkan. Jadi nominalnya tuh klop semua sudah bayar, jangan ada gantung gitu loh maksudnya ya. Biar nanti kan perhitungannya di bulan September baru lagi seperti itu ya. Karena kan mau serah terima uangnya juga seperti itu. Nomor WA-nya 008. Ya. Sudah ya? Sudah habis suaranya. Ya, demikian info dan sharing dhamma dari saya. Oh terbaik ya. Demikian sharing dhamma dan info dari saya. Mohon maaf kalau ada kata salah. Akhir kata saya ucapkan, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu sa.